Kisah Harut dan Marut sempat diceritakan dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Baqarah ayat 102. Beginilah bunyi ayatnya. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkannya dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Sejumlah ulama menafsirkan penafsiran ayat tersebut. Ada yang berpendapat Harut dan Marut benar-benar malaikat, tetapi ada pula yang menilai kedua nama itu merupakan orang yang sangat saleh seperti malaikat. Bahkan ada pendapat yang mengatakan Harut dan Marut merupakan orang jahat yang pura-pura soleh seperti malaikat. Dalam tafsir At-Tabari, para ulama mengatakan Harut dan Marut adalah malaikat. Mereka turun ke dunia untuk menegakkan hukum di tengah manusia, lalu keduanya mengajarkan sihir kepada manusia. Hanya saja ulama lain seperti Al-Qasimi menyatakan Harut dan Marut adalah dua orang yang menunjukkan kesalehan dan ketakwaan di Babil. Babil merupakan sebuah kota di Irak bekas ibu kota Babilonia kuno. Cerita Harut dan Marut memang memiliki banyak versi. Salah satu yang terkenal adalah keduanya merupakan malaikat yang diutus Allah turun ke kota Babil. Saat itu warga di sana diliputi kegelisahan sekaligus kesirikan akibat tersebarnya sihir. Kala itu kota yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar tersebut berantakan. Sihir yang menyebar bahkan menimbulkan penyakit serta perceraian suami dan istri. Penyebaran sihir berawal dari Raja Nebukadnezar menahan orang-orang Yahudi setelah menyerang Palestina. Ketika sampai di Babil, para tawanan itu mulai memainkan sihir. Mereka lalu membuat warga Babil ketakutan dengan membuat lingkaran besar sebagai lingkaran sihir. Diutusnya Harut dan Marut untuk mengajarkan sihir kepada warga Babil. Hanya saja bukan untuk berbuat jahat, melainkan hanya untuk menjelaskan hakikat sihir tersebut. Mereka mendatangi warga Babil dan menjalankan tugasnya. Harut dan Marut juga mengingatkan supaya tidak menyalahgunakan sihir yang dipelajari untuk berbuat syirik. Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, maka sebab itu janganlah kamu kafir, kata Harut dan Marut. Keduanya turut mengajarkan warga Babil cara menghilangkan lingkaran besar sihir buatan Yahudi tersebut. Setelah tugas mereka selesai, Harut dan Marut kembali lagi ke langit. Akan tetapi warga Babil malah tidak mengikuti peringatan dari para malaikat tersebut. Warga justru merusak dengan ilmu sihir yang diajarkan, sampai akhirnya kota Babil semakin berantakan. Dalam kisah Israiliyat atau versi Yahudi, Harut Marut diceritakan secara berbeda. Keduanya dijelaskan sebagai malaikat yang tengah diuji oleh Allah. Hal itu karena malaikat tidak setuju dengan penugasan orang saleh sebagai khalifah di bumi. Meski orang saleh berbeda dengan manusia biasa, malaikat berpendapat jika mereka diberikan nafsu seperti manusia, mereka dapat menahannya lebih baik dari orang saleh. Maka Allah kemudian menurunkan Harut serta Marut ke bumi untuk menguji perkataan para malaikat. Kedua malaikat tersebut diberikan hawa nafsu selayaknya manusia. Sesampainya di bumi, Harut dan Marut melihat wanita cantik dan langsung terpesona. Si wanita lalu menawarkan 3 perbuatan kepada Harut dan Marut, yakni pertama, menyembah berhala, kedua, membunuh bayi, serta yang ketiga adalah meminum khamar. Mereka berdua berpikir, menyembah berhala merupakan perbuatan kafir dan membunuh bayi merupakan dosa besar. Akhirnya mereka memilih meminum khamar. Setelah meminumnya, mereka menjadi mabuk sekaligus kehilangan akal, sehingga melakukan berbagai dosa, mulai dari menyembah berhala, membunuh bayi, hingga berzina dengan wanita yang menggodanya tersebut. Atas segala dosanya tersebut, sifat kemalaikatan Harut dan Marut pun dicabut oleh Allah. Allah murka dan menggantung keduanya di langit kota Babil sampai hari kiamat. Sejak digantung mereka mengajarkan sihir kepada manusia.
Hanya saja, kisah versi Yahudi itu dibantah oleh dalil-dalil tentang maksumnya malaikat. Ahli tafsir yaitu Ibnu Katsir juga menegaskan, cerita Harut dan Marut dari Israiliyat murni berasal dari lisan Yahudi, bukanlah sebuah hadis marfu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sekelumit kisah tentang malaikat Harut dan Marut yang turun ke bumi untuk menguji manusia. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab.